Aku Larasati, seorang sinden, berdiri gemetar di balik panggung yang temaram. Jantungku berdegup kencang seperti tabuhan kendang yang mendadak hilang iramanya. Udara pengap, bekas asap rokok, dan bau melati dari sesajen terasa menyesakkan paru-paruku. Lampu panggung di depan sana memang gemerlap. Sorotannya mengikuti gerak penari dan meliuk indah bersama alunan gamelan. Tapi di balik tirai hitam ini, di antara tumpukan kotak sound system dan gamelan yang belum dimainkan, ada kegelapan yang lebih pekat, kegelapan yang selalu menghantuiku setiap kali pentas. Malam ini, seperti malam-malam sebelumnya, tangan itu kembali merayap, menjangkau kulitku yang tertutup kain kemben tipis. Situasi dramatis. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan aku bisa terus berbagi kisah-kisah penuh makna dari kehidupan ini. Mari kita mulai. Namaku Larasati, tapi di panggung aku lebih dikenal dengan sebutan Laras. Sejak kecil, suara gamelan sudah menjadi melodi pengantar tidurku, irama pengiring setiap langkah kakiku. Terlahir di Tulungagung, kota yang kental akan budaya Jawa. Takdirku seolah sudah digariskan untuk menjadi bagian dari kesenian campur sari. Ayahku, seorang seniman karawitan, tak pernah lelah mengajarkanku cengkok sinden, melatihku mengolah suara agar bisa menyentuh hati setiap pendengar. Aku tumbuh besar di tengah riuhnya suara kenong, gong, saron, dan tentu saja kendang. Bagiku, menjadi sinden bukan hanya pekerjaan. Ini adalah panggilan jiwa. Setiap kali aku naik panggung, mengenakan kemben batik yang indah, dengan riasan wajah yang memancarkan pesona Jawa, aku merasa menjadi diriku seutuhnya. Suara yang keluar dari tenggorokanku adalah ungkapan perasaanku. Melodi yang mengalir adalah jiwaku. Aku mencintai setiap detik saat aku menyanyikan lagu-lagu campur sari, melihat senyum di wajah penonton, merasakan energi kebahagiaan yang terpancar dari mereka. Grup kami bernama Laras Budoyo, sebuah nama yang diberikan ayahku, ketua grup sekaligus pengelola. Anggotanya beragam, dari yang muda sepertiku sampai yang sudah sepuh dan berpengalaman. Kami pentas dari satu desa ke desa lain, dari satu hajatan pernikahan ke hajatan hitanan, bahkan sering juga di acara-acara pemerintahan. Hidupku terasa lengkap. Panggung adalah duniaku dan musik adalah napas. Namun, kebahagiaan itu perlahan terusik, seperti nada sumbang yang tiba-tiba masuk ke dalam harmoni indah. Sumbernya adalah Pak Slamet, pemain kendang kami. Awalnya, dia adalah sosok yang ramah, sering melontarkan candaan-candaan ringan yang membuat suasana latihan atau persiapan pentas jadi cair. Dia selalu tersenyum dengan kumis tebalnya yang seringkali bergerak-gerak lucu saat dia berbicara. Aku tidak pernah menaruh curiga. Bagiku, dia hanyalah Pak Slamet, pemain kendang senior yang lihai. Awal mula itu terjadi sekitar 6 bulan lalu. Kami sedang pentas di sebuah acara pernikahan di desa tetangga. Suasana sangat ramai. Panggung kami didirikan di halaman yang luas, dan banyak sekali penonton yang berdesakan. Saat itu, aku baru saja turun dari panggung setelah menyanyikan satu lagu, hendak mengambil minum di belakang panggung. Lampu panggung memang terang benderang ke arah penonton, tapi di area belakang hanya ada beberapa lampu kecil yang remang-remang, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari-nari. Aku berjalan melewati tumpukan alat, merasakan gerah di sekujur tubuhku karena panasnya lampu dan padatnya penonton. Tiba-tiba, sebuah tangan menyentuh pinggangku. Aku terkejut. "Aduh," ujarku spontan, menoleh ke belakang. Pak Slamet berdiri di sana, hanya beberapa langkah dariku. Maaf Laras, nggak sengaja, gelap banget ya di sini," katanya sambil tersenyum kikuk. Tangannya sudah kembali ke sisi tubuhnya. Aku mencoba menepis rasa tidak nyaman. "Iya Pak,
Untung gak jatuh saya, balasku, mencoba tertawa ringan. Aku melihatnya sekilas, matanya agak keruh, tapi senyumnya masih sama. Mungkin memang tidak sengaja, pikirku. Ruang gerak di belakang panggung memang sempit dan gelap. Aku mencoba melupakan kejadian itu. Tapi kejadian itu terulang lagi. Beberapa minggu kemudian, di panggung yang berbeda, di acara peresmian balai desa. Kali ini, sentuhannya bukan lagi di pinggang, melainkan di punggung bawahku, tepat di atas batas kemben. Sekilas, seperti sentuhan tak sengaja saat berpapasan. Permisi Laras, katanya lagi, dengan senyum yang sama dan mata yang menatapku agak lama. Perasaanku mulai tidak enak, aku mulai sedikit waspada. Kenapa selalu Pak Slamet? Kenapa selalu di tempat yang gelap dan ramai, seolah-olah dia tahu tidak akan ada yang melihat? Aku mencoba mengamati tingkah lakunya. Saat di depan umum, atau saat ayahku ada, dia selalu bersikap profesional dan ramah. Tapi saat di belakang panggung, ketika ayahku sedang sibuk mengatur ini itu, atau saat para kru sedang istirahat, dia akan mulai mendekat. Puncaknya terjadi saat kami pentas di sebuah acara kenduri desa. Kali ini, sentuhannya tidak lagi terselubung. Aku sedang berdiri di belakang panggung, menunggu giliran menyanyi. Pak Slamet lewat di sampingku, dan dengan cepat tangannya meraba punggungku. Dari pinggang, naik ke bahu, lalu turun lagi, berhenti di batas kemben. Kali ini, sentuhannya terasa disengaja. Sebuah usapan yang membuat bulu kuduku meremang. Laras, sudah siap? Bisiknya tepat di telingaku. Suaranya sedikit serak. Napasnya terasa hangat di kulit leherku. Aku spontan menjauh, melangkah ke samping. Jantungku berdebar kencang. Wajahku terasa panas. Aku menatapnya tajam. Senyum di bibirnya mengembang. Tapi kali ini terasa berbeda. Ada sesuatu yang licik di dalamnya. Sesuatu yang membuatku jijik. Sudah, Pak, jawabku singkat, mencoba mengendalikan nada suaraku agar tidak terdengar gemetar. Aku berbalik, pura-pura memeriksa riasanku di cermin kecil yang kubawa. Aku bisa merasakan tatapannya masih menempel di punggungku. Aku benci perasaan ini. Perasaan seperti mangsa yang sedang diawasi. Sejak saat itu, setiap kali kami pentas, aku akan selalu merasa was-was. Area belakang panggung, yang dulunya adalah tempatku beristirahat dan mempersiapkan diri, kini menjadi sarang kecemasan. Setiap kali lampu redup, setiap kali ada bayangan Pak Slamet melintas, tubuhku akan menegang. Aku selalu berusaha menjaga jarak darinya, mencari tempat yang terang, atau setidaknya dekat dengan anggota grup yang lain. Tapi Pak Slamet seolah punya 1000 akal. Dia selalu menemukan celah. Saat aku sedang sibuk mengobrol dengan sinden lain, dia akan lewat di belakangku, dan tangannya akan menyentuh sedikit lenganku atau pinggangku, seolah tak sengaja. Maaf Laras, katanya, tapi di matanya ada kilatan kemenangan yang membuatku muak. Aku mulai merasa kotor, meskipun sentuhannya tidak pernah sampai ke arah yang vulgar. Tapi intensitas dan kesengajaan di baliknya membuatku merasa dilecehkan. Ini bukan lagi tentang ketidaksengajaan. Ini adalah pelecehan. Aku tahu itu. Beberapa kali aku berpikir untuk menceritakannya kepada ayah. Tapi aku selalu mengurungkan niat. Ayahku adalah orang yang keras kepala. Sangat menjunjung tinggi nama baik grup dan keluarga. Aku takut jika aku menceritakan ini, ayah akan marah besar, bukan hanya kepada Pak Slamet, tapi juga kepadaku. Aku takut ayah akan melarangku jadi sinden lagi, demi keselamatanku. Dan itu adalah hal terakhir yang kuinginkan. Musik adalah hidupku. Selain itu, siapa yang akan percaya? Pak Slamet adalah anggota senior, sudah lama bergabung dengan Laras Budoyo. Dia dikenal baik oleh semua orang, termasuk ayah. Jika aku bilang dia melakukan hal tidak senonoh, tanpa bukti, mereka mungkin akan mengira aku mengada-ada atau mencari perhatian. Aku hanyalah sinden muda,
Suaraku mungkin indah, tapi posisiku dalam grup masih belum sekuat anggota senior. Maka, aku memilih diam. Diam menjadi beban yang berat. Semakin hari semakin menyesakkan dadaku. Setiap kali aku naik panggung, senyumku terasa palsu. Suaraku masih merdu, tapi di dalam hatiku ada kegelisahan yang tak berkesudahan. Aku merasa terjebak. Suatu malam, kami pentas di sebuah acara sedekah bumi yang sangat besar. Lokasinya di lapangan terbuka, dan panggung kami terlihat megah dengan dekorasi janur kuning dan bunga-bunga. Setelah selesai menyanyikan lagu Caping Gunung, aku turun dari panggung, bermaksud ke toilet. Saat aku berjalan melewati lorong sempit yang dibuat dari kain hitam di belakang panggung, Pak Slamet muncul entah dari mana. "Laras," panggilnya. Aku menoleh, jantungku langsung berdebar. Lampu di lorong itu memang redup. Hanya ada satu bohlam kecil yang menggantung di ujung. "Mau kemana buru-buru?" "Ke toilet, Pak," jawabku, mencoba mempercepat langkah. Dia menghalangi jalanku. "Loh, kok buru-buru gitu? Sini dulu sebentar." Naluriku berteriak bahaya. "Ada apa, Pak? Saya sudah kebelet." Pak Slamet tersenyum miring. Kali ini, senyum itu benar-benar membuatku takut. "Cuma mau ngobrol sebentar." "Kamu cantik sekali malam ini, Laras. Kembenmu pas sekali di badanmu." Mataku membulat. Aku mundur selangkah, menabrak dinding kain. "Maaf, Pak, saya harus pergi." Dia melangkah mendekat, mengikis jarak di antara kami. Tangannya terulur dan meraba pundakku, lalu turun ke lenganku, mengelusnya perlahan. "Jangan takut, Laras. Bapak kan cuma mau akrab sama kamu. Kita kan sering pentas bareng." Bau rokok dan sedikit bau alkohol tercium dari napasnya. Aku menahan napas. Rasa jijik dan takut membanjiri diriku. Aku mencoba menarik lenganku, tapi cengkeramannya menguat. "Pak, jangan begini," bisikku. Suaraku nyaris tak terdengar. Aku melirik ke sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Semua orang pasti sedang sibuk di area panggung atau di depan. "Kenapa? Kamu takut?" Dia tertawa kecil. "Atau kamu malu?" "Jangan malu, Laras. Ini kan rahasia kita berdua saja. Enak kan kalau kita akrab?" Tangannya semakin berani, merayap ke punggungku, mengusap-usap bagian bawah kembenku. Aku merasakan mual. Air mataku sudah menggenang di pelupuk mata. "Tolong, Pak, saya mohon." Wajahnya mendekat, dan aku bisa melihat sorot mata yang mengerikan. "Dengar, Laras," bisiknya. Suaranya mengancam. "Kalau kamu sampai bilang ke siapa-siapa, apalagi ke Pak Handoyo, Bapak jamin kamu gak akan bisa pentas lagi di grup ini. Bapak bisa bikin kamu keluar. Kamu tahu kan, Bapak ini orang lama di sini. Ayahmu itu percaya sama Bapak." Ancaman itu menghantamku seperti godam. Keluar dari grup, kehilangan duniaku? Tidak. Aku tidak bisa membayangkannya. Air mata yang tadinya kutahan kini mengalir deras membasahi pipiku. "Jangan nangis, cantik, nanti makeup Nia luntur." Dia mengusap air mataku dengan jarinya. Sentuhannya terasa dingin dan menjijikkan. "Sudah, jangan banyak pikiran. Sekarang senyum. Dan ingat, ini rahasia kita. Oke?" Aku hanya bisa mengangguk, terisak pelan. Dadaku terasa sesak. Aku merasa begitu tak berdaya, begitu kecil di hadapannya. Setelah dia puas, dia akhirnya melepaskan lenganku dan tersenyum lagi. Senyum yang kali ini membuatku merasa seperti boneka yang baru saja dia mainkan. "Sudah, sana ke toilet, nanti pentas lagi." Dia menepuk pundakku, lalu berjalan pergi, menghilang ke dalam kegelapan. Aku ambruk di sana, bersandar pada dinding kain, menangis tanpa suara. Tubuhku gemetar hebat. Malam itu, aku merasa duniaku runtuh. Bagaimana aku bisa terus jadi sinden jika setiap kali aku naik panggung, aku harus menghadapi teror ini? Bagaimana aku bisa menyanyikan lagu-lagu cinta dan kebahagiaan, sementara hatiku dipenuhi ketakutan dan kebencian?
beberapa malam setelah insiden itu, aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan kata-kata Pak Slamet. Ancaman itu begitu nyata. Aku tahu dia bisa melakukannya. Dia punya pengaruh. Aku tidak ingin kehilangan semua yang sudah aku bangun. Tapi, aku juga tidak bisa terus-menerus hidup dalam ketakutan. Aku mulai memikirkan solusi. Apa yang harus kulakukan? Melawan? Tapi, bagaimana? Aku sendirian, tanpa bukti. Kalau aku berteriak atau melawan langsung di tempat kejadian, mungkin akan membuat kegaduhan. Tapi siapa yang akan membelaku? Bisa-bisa malah aku yang dituduh mencari masalah. Pikiranku berputar-putar. Aku butuh bukti. Bukti yang tak terbantahkan. Sesuatu yang bisa membuat semua orang percaya padaku. Tiba-tiba, sebuah ide melintas di benakku. Seperti kilat di tengah badai. Ponselku. Aku selalu membawanya, menyimpannya di tas kecilku. Bagaimana kalau aku merekamnya? Ide itu muncul bersamaan dengan rasa takut yang luar biasa. Merekenya, berani sekali aku. Bagaimana caranya? Dia pasti akan sadar. Tapi jika aku berhasil, itu akan menjadi senjataku. Satu-satunya senjataku. Aku mulai menyusun rencana. Aku harus sangat hati-hati. Ponselku harus berada di tempat yang tidak mencurigakan, tapi bisa merekam dengan jelas. Di mana? Di dalam tas. Terlalu jauh. Di saku, Kemben tidak punya saku. Lalu, sebuah pemikiran lain muncul. Kembenku, kain kemben yang kukenakan memang pas di tubuh. Tapi bagian atasnya, di area dada, ada sedikit kelonggaran karena bentuk tubuhku. Bagaimana kalau aku menyembunyikan ponselku di sana? Aku mencoba di rumah. Aku memakai kemben pentasku, lalu menyelipkan ponselku ke dalam lipatan kain kemben, tepat di bagian dada, sedikit di bawah kerah. Aku memastikan posisinya agar kamera depan bisa merekam ke arah depan dengan sudut pandang yang cukup luas. Aku juga harus memastikan mode rekam video sudah aktif sebelum aku menyelipkannya. Rasanya sangat canggung dan aneh. Ponselku terasa menggembung di sana, tapi tertutup kain kemben dan selendang yang biasanya kugunakan. Dari luar, mungkin tidak terlalu terlihat, terutama jika aku bergerak sedikit. Dan yang terpenting, ponselku harus dalam mode senyap agar tidak ada suara yang mengkhianati. Aku berlatih berulang kali, memasukkan ponsel, mengaktifkan rekaman, berjalan, berbicara, berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Jantungku berdebar setiap kali aku melakukannya. Aku tahu ini adalah langkah yang sangat berisiko, tapi ini adalah satu-satunya jalan keluar yang bisa aku pikirkan. Beberapa hari kemudian, kami mendapatkan jadwal pentas di acara peringatan HUT kemerdekaan di desa seberang. Ini adalah panggung yang besar dengan banyak orang penting yang hadir. Aku tahu Pak Slamet pasti akan mencari kesempatan. Ini adalah kesempatanku. Sepanjang perjalanan ke lokasi, aku merasa tegang. Di dalam mobil travel yang kami tumpangi, aku hanya diam, mencoba menenangkan diri. Ayahku, yang duduk di depanku, sempat menoleh. "Laras, kamu kenapa nak? Kok diam saja? Sakit?" Aku tersenyum tipis, mencoba terlihat baik-baik saja. "Tidak ayah, hanya sedikit pusing karena perjalanan." Ayah mengangguk. Sepertinya tidak curiga. "Nanti istirahat yang cukup ya, jangan sampai suaramu serak." "Iya, ayah." Aku menatap punggung ayah, sosoknya yang tegap, rambutnya yang mulai memutih. Ayah adalah pahlawanku. Rasanya sungguh berat menyimpan rahasia ini darinya, tapi aku harus melindungi diriku sendiri dulu. Setibanya di lokasi, suasana sudah sangat ramai. Para kru mulai menurunkan alat-alat, sementara para penari dan sinden seperti aku mulai bersiap-siap di ruang ganti sederhana yang disediakan. Aku mengenakan kemben batikku, merias wajahku, lalu mematikan suara ponselku. Aku mengambil napas dalam-dalam, mencoba menguatkan diri. "Ayo Laras, sebentar lagi giliranku," kata Mbak Lastri, sinden senior lainnya, menyentuh pundakku.
Aku mengangguk. Iya mbak, ini dia. Waktunya. Aku menunggu sampai semua orang sibuk dengan urusan masing-masing. Saat para penari mulai naik panggung, dan ayahku sibuk mengarahkan para penabuh gamelan, aku dengan cepat mengaktifkan mode video di ponselku. Tanganku gemetar. Tapi aku harus melakukannya. Perlahan, aku menyelipkan ponsel itu ke dalam lipatan kemben di dadaku, menyesuaikannya agar lensanya tidak terhalang. Gembungan kecil itu sedikit terasa, tapi aku berharap tidak ada yang akan menyadarinya. Aku menarik selendangku agar menutupi sedikit bagian dada, memberiku sedikit rasa aman. Jantungku berdebar kencang, memompa darah ke seluruh tubuhku. Aku merasa seperti mata-mata dalam film laga. Padahal, aku hanya seorang sinden. Aku mencoba tampil setenang mungkin. Meskipun di dalam hatiku, badai sedang bergemuruh. Aku menghabiskan beberapa menit di belakang panggung, pura-pura memeriksa riasan. Sesekali melirik ke arah Pak Slamet. Dia sedang sibuk memainkan kendangnya. Tapi aku bisa melihat matanya yang sesekali melirik ke arahku. Aku tahu dia akan datang. Pasti. Setelah beberapa lagu berlalu, giliranku untuk menyanyi. Aku naik panggung, mengambil mikrofon, dan mulai menyanyikan lagu. Suaraku malam itu terasa lebih dalam, lebih emosional. Ada campuran kesedihan, kemarahan, dan tekad yang kuat di setiap cengkok yang kubawakan. Aku membiarkan perasaanku mengalir lewat lagu. Selesai menyanyi, aku turun dari panggung. Saat aku berjalan kembali ke area belakang panggung yang agak redup, seolah-olah skenario yang sudah kuperkirakan, Pak Slamet muncul lagi. Dia tersenyum, senyum yang biasanya membuatku merinding. Wah, Laras, suaramu makin merdu saja malam ini, pujinya. Tapi matanya menjelajahi tubuhku, terutama bagian dada. Aku tahu dia melihat sedikit gembungan di kembenku, tapi dia pasti mengira itu hanya lipatan kain, atau mungkin ponselku ada di saku dalam kemben. Dia tidak tahu bahwa ponsel itu sedang merekam dirinya. Aku mencoba tersenyum, meskipun hatiku mencelos. Terima kasih Pak. Dia melangkah mendekat, menghalangi jalanku seperti biasa. Sini dulu Laras, Bapak mau ngobrol sebentar. Aku menahan napas. Ini dia momennya. Ada apa Pak? Tanyaku, mencoba terdengar tenang. Cuma mau bilang, kamu makin cantik saja kalau pakai kemben begini, pas sekali di badanmu, katanya. Tangannya terulur dan mulai meraba pinggangku. Kali ini, dia melakukannya dengan lebih berani, seolah yakin tidak ada yang akan melihat. Dia mengusap pinggangku perlahan, lalu tangannya naik sedikit, menuju ke punggungku. Di batas kemben, aku menggigit bibir bawahku agar tidak berteriak. Aku bisa merasakan ponselku sedikit bergerak di dalam kemben, merekam setiap gerakannya, setiap kata-katanya. Aku bisa melihat jelas wajahnya, matanya yang keruh, senyum liciknya. Bapak kan sudah bilang, kita harus akrab, bisiknya lagi. Napasnya terasa panas di telingaku. Jangan takut, kan tidak ada siapa-siapa di sini. Bapak cuma ingin dekat denganmu. Tangannya semakin berani, mulai merayap ke arah bagian atas kemben. Aku memejamkan mata sesaat, menahan rasa jijik yang luar biasa. Pak, jangan begini, nanti ada yang lihat, kataku. Suaraku sedikit bergetar. Aku sengaja mengatakannya, agar suaraku terekam jelas dan menunjukkan perlawananku. Siapa yang mau lihat? Dia tertawa kecil. Semua orang kan sibuk di depan. Ayahmu juga lagi sibuk ngatur di panggung. Bapak kan cuma ingin sedikit senang-senang denganmu. Kamu kan sudah Bapak jaga selama ini. Kalimat terakhirnya membuatku muak. Menjagaku? Dia menyebut perbuatannya sebagai menjagaku. Aku merasakan amarah memuncak. Tapi aku harus tetap tenang. Aku tidak boleh merusak rekaman ini. Ingat Laras, tambahnya, suaranya kembali mengancam. Kalau kamu berani macam-macam, Bapak bisa bikin kamu keluar dari grup ini. Bapak bisa bilang ke ayahmu kalau kamu itu sok-sokan.
Atau kalau kamu tidak sopan, Bapak bisa bikin reputasimu hancur. Jadi, lebih baik kamu nurut saja ya." Ancaman itu diulang lagi. Kali ini di depan kamera ponselku. Aku tahu, aku punya bukti. Aku merasakan campuran takut, lega, dan amarah. "Iya Pak," ujarku, pura-pura patuh, menundukkan kepala. Dia puas, lalu tangannya berhenti meraba. "Nah, gitu dong, anak manis." Dia menepuk pundakku, lalu berbalik dan pergi, meninggalkan aku sendirian lagi di kegelapan belakang panggung. Begitu dia pergi, aku segera meraih ponselku dari dalam kemben. Jari-jariku gemetar saat aku mematikan rekaman. Wajahku pucat pasi. Aku berhasil. Aku punya bukti. Aku segera berjalan menjauh dari area belakang panggung, mencari tempat yang lebih terang dan sepi. Aku pergi ke area kamar mandi, mengunci diri di salah satu bilik. Aku memutar ulang video itu. Suara Pak Slamet yang mengancam, sentuhannya yang terlihat jelas, wajahnya yang licik. Semuanya ada di sana, jelas sekali. Air mataku kembali mengalir, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena lega dan juga amarah yang membuncah. Aku tidak sendirian lagi. Aku punya suara. Aku punya bukti. Setelah beberapa saat menenangkan diri, aku keluar dari bilik kamar mandi. Tekadku sudah bulat. Aku harus menceritakan ini kepada ayah. Tidak ada jalan lain. Aku tidak bisa menundanya lagi. Ini bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk sinden-sinden lain di grup kami, atau bahkan sinden di grup lain yang mungkin mengalami hal serupa tapi tidak berani bersuara. Aku mencari ayahku. Ayah masih sibuk mengawasi jalannya pentas, memberikan arahan kepada para penabuh gamelan. Aku mendekatinya, menunggu sampai dia selesai berbicara dengan salah satu kru. "Ayah," panggilku. Suaraku masih sedikit bergetar. Ayah menoleh. "Laras, ada apa nak? Kamu pucat sekali." Raut wajahnya berubah cemas. Aku perlu bicara ayah. Ada yang penting sekali," kataku. Suaraku pelan tapi penuh desakan. Aku melirik ke sekeliling. Tidak ada Pak Slamet di dekat kami. Ayahku melihat keseriusan di wajahku. "Ada apa? Sekarang tidak bisa. Nanti saja setelah pentas?" "Tidak ayah, harus sekarang. Ini menyangkut diriku dan grup kita," bisikku. Ayahku mengerutkan kening. Dia mengangguk, lalu menunjuk ke arah sudut panggung yang sedikit lebih sepi. "Baiklah, mari kita bicara di sana." Kami berjalan menuju sudut yang lebih tersembunyi, agak jauh dari keramaian. Lampu sorot panggung masih menyala terang, tapi di sudut ini kami bisa berbicara dengan lebih leluasa. "Ada apa nak?" "Nak, ceritakan pada ayah," kata ayah menatapku dengan penuh perhatian. Aku mengambil napas dalam-dalam. "Ayah, ada yang tidak beres. Selama ini aku menyimpannya sendiri, tapi aku sudah tidak sanggup lagi." Aku mulai menceritakan semuanya, dari sentuhan-sentuhan tak sengaja yang pertama, hingga ancaman Pak Slamet malam ini. Aku melihat perubahan ekspresi di wajah ayah. Awalnya, dia mendengarkan dengan serius, lalu keningnya berkerut, dan matanya memancarkan kemarahan yang mulai membara. "Pak Slamet melakukan hal itu kepadamu?" Suara ayah terdengar berat, menahan emosi. "Kenapa kamu tidak cerita dari dulu, Laras?" "Aku takut ayah. Aku takut ayah akan marah. Takut ayah melarangku jadi sinden lagi. Aku takut tidak ada yang percaya. Karena Pak Slamet kan orang lama, dekat dengan ayah," kataku. Air mataku kembali tumpah. Ayah menghela napas panjang. Dia merangkulku, mengusap punggungku. "Bagaimana mungkin ayah akan melarangmu nak? Kamu adalah putri ayah. Ayah akan selalu melindungimu. Seharusnya kamu cerita nak. Jangan dipendam sendiri." Suaranya terdengar lembut, tapi aku tahu di balik kelembutan itu ada amarah yang besar. "Aku punya buktinya ayah," kataku. Melepaskan pelukan ayah, aku mengambil ponselku, membuka galeri,
dan menunjukkan video yang baru saja kurekam. Ayahku mengambil ponselku. Dia menonton video itu dengan saksama. Wajahnya mengeras, rahangnya mengencang. Matanya memancarkan kilatan api saat melihat adegan Pak Slamet meraba punggungku dan mendengar ancamannya. "Kurang ajar," geram ayah. Suaranya bergetar menahan amarah. Tidak kusangka dia setega itu. Selama ini, ayah menganggapnya seperti keluarga sendiri. Ayahku adalah tipe orang yang sangat menghargai kesetiaan dan kejujuran. Pengkhianatan seperti ini pasti sangat menyakitinya. Ayah akan bertindak. "Nak, kamu tidak perlu khawatir lagi," kata ayah, mengembalikan ponselku. "Terima kasih, sudah berani menceritakan ini, Laras. Kamu sangat berani." Mendengar kata-kata itu dari ayah, rasanya seperti beban bertonton terangkat dari pundakku. Aku menangis, bukan lagi karena takut, tapi karena kelegaan yang luar biasa. Aku tidak sendirian. Ayahku ada di sisiku. "Sekarang, kamu istirahat dulu, biar ayah yang selesaikan ini," kata ayah, menepuk pundakku. Aku mengangguk. Aku melihat ayahku berjalan pergi. Wajahnya menunjukkan tekad yang kuat. Aku tahu dia akan melakukan apa yang benar. Beberapa menit kemudian, aku melihat ayahku memanggil Pak Slamet ke area belakang panggung, tidak jauh dari tempatku berdiri. Ayahku berbicara dengan suara rendah, tapi aku bisa merasakan aura kemarahan yang terpancar darinya. Pak Slamet tampak santai pada awalnya, tersenyum dan mengangguk-angguk. Tapi kemudian, ayahku menunjukkan sesuatu di ponselnya. Aku yakin itu video rekaman dariku. Wajah Pak Slamet yang tadinya santai langsung berubah pucat pasi. Senyumnya lenyap seketika, digantikan oleh ekspresi terkejut dan ketakutan. Dia mencoba berbicara, membela diri, tapi ayahku menggelengkan kepala, menatapnya tajam. Aku tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan, tapi aku bisa melihat gestur ayahku yang menunjuk-nunjuk ke arah Pak Slamet, seolah memberikan ultimatum. Beberapa saat kemudian, ayahku kembali ke dekatku. Dia sudah mengaku. "Laras," dia mencoba berdalih, tapi setelah ayah tunjukkan buktinya, dia tidak bisa berkutik. "Lalu ayah?" tanyaku, masih penasaran. Dia ayah keluarkan dari grup. Malam ini juga, ayah tidak mau ada orang seperti itu di Laras Budoyo. Ini sudah mencoreng nama baik grup kita. Dan yang lebih parah, dia sudah menyakitimu, kata ayah. Nada suaranya tegas dan tanpa kompromi. Ayah juga sudah bicara ke beberapa anggota senior yang ayah percaya. Mereka juga mendukung keputusan ini. Aku merasa lega yang teramat sangat. Rasanya seperti mimpi buruk yang panjang akhirnya berakhir. Pak Slamet, orang yang selama ini menjadi momok bagiku, akhirnya pergi. Tidak lama kemudian, aku melihat Pak Slamet berjalan keluar dari area panggung dengan wajah tertunduk. Dia tidak menoleh ke belakang. Dia tidak lagi tersenyum licik. Kali ini, dia tampak seperti pecundang yang kalah. Karma itu nyata. Setelah pentas malam itu selesai, ayahku mengumpulkan semua anggota grup. Dia berbicara di depan mereka, menjelaskan bahwa Pak Slamet telah melakukan tindakan tidak etis dan tidak senonoh kepada salah satu sinden muda. Ayahku tidak menyebut namaku secara langsung, tapi semua orang pasti tahu siapa yang dia maksud. Ayahku menegaskan bahwa Laras Budoyo adalah tempat yang aman dan dihormati untuk semua seniman, dan tidak akan ada toleransi bagi perilaku semacam itu. Beberapa anggota grup tampak terkejut, beberapa lainnya terlihat tidak percaya. Tapi ada juga beberapa sinden dan penari perempuan yang menatapku dengan tatapan pengertian, seolah mereka tahu atau setidaknya curiga dengan perilaku Pak Slamet selama ini. Salah satu sinden senior, Mbak Lastri, mendekatiku setelah ayahku selesai berbicara. "Laras, kamu tidak apa-apa?" tanyanya lembut, menggenggam tanganku. Aku turut prihatin. Aku tahu Pak Slamet itu memang sering genit,
tapi aku tidak menyangka sampai separah itu. Aku mengangguk. Air mata kembali menggenang di mataku. "Terima kasih, Mbak. Kamu sudah sangat berani, Nak," katanya, mengusap pipiku. "Aku bangga padamu." Mendengar dukungan dari Mbak Lastri dan anggota grup lainnya membuat hatiku semakin hangat. Aku tidak sendiri. Aku dikelilingi oleh orang-orang yang peduli. Beberapa hari setelah kejadian itu, Laras Budoyo mencari pemain kendang baru. Ayahku memastikan bahwa proses seleksi dilakukan dengan ketat. Tidak hanya skill, tapi juga attitude dan reputasi. Hidup di grup kembali normal, bahkan terasa lebih ringan. Aku bisa bernapas lega di balik panggung, tidak lagi dihantui rasa takut. Aku kembali ke duniaku yang penuh melodi. Setiap kali aku naik panggung, aku menyanyi dengan hati yang lapang, dengan suara yang tulus. Senyumku kembali nyata, bukan lagi topeng. Aku merasa lebih kuat, lebih percaya diri. Pengalaman pahit itu telah mengubahku, menjadikanku pribadi yang lebih berani dan tidak lagi takut bersuara. Hubunganku dengan ayahku pun semakin erat. Kami berbicara lebih terbuka. Tidak ada lagi rahasia di antara kami. Ayahku sering menanyakan kabarku, memastikan aku merasa nyaman dan aman. Dia juga lebih sering terlihat di belakang panggung, mengawasi semua anggota grup, memastikan tidak ada lagi kejadian serupa. Aku tahu bahwa tidak semua orang cukup beruntung memiliki ayah yang sigap dan grup yang mendukung. Tapi aku berharap ceritaku ini bisa menjadi inspirasi bagi siapa saja yang sedang menghadapi situasi sulit. Jangan takut bersuara. Carilah bantuan. Kebenaran pasti akan menemukan jalannya. Dan keadilan akan ditegakkan. Aku masih Larasati, sinden dari Tulungagung. Suaraku kini tidak hanya membawa melodi indah, tapi juga pesan keberanian dan harapan. Setiap kali kendang ditabuh, setiap kali gamelan berbunyi, aku tahu bahwa aku berada di tempat yang semestinya, di panggung yang aman, bersama orang-orang yang peduli. Masa depan terbentang luas di hadapanku, penuh dengan melodi baru yang akan kunyanyikan, dan kisah-kisah indah yang akan kubagikan. Ini adalah kemenangan terbesarku, bukan hanya di panggung, tapi dalam hidupku. Aku masih Larasati, sinden dari Tulungagung. Suaraku kini tidak hanya membawa melodi indah, tapi juga pesan keberanian dan harapan. Setiap kali kendang ditabuh, setiap kali gamelan berbunyi, aku tahu bahwa aku berada di tempat yang semestinya, di panggung yang aman, bersama orang-orang yang peduli. Masa depan terbentang luas di hadapanku, penuh dengan melodi baru yang akan kunyanyikan, dan kisah-kisah indah yang akan kubagikan. Ini adalah kemenangan terbesarku, bukan hanya di panggung, tapi dalam hidupku. Namun, seperti riak air setelah batu besar dilemparkan, kepergian Pak Slamet meninggalkan jejak yang tidak bisa langsung hilang begitu saja. Keputusan ayah untuk memecat Pak Slamet, seorang anggota senior yang sudah puluhan tahun bergabung dengan Laras Budoyo, tentu saja menimbulkan berbagai reaksi di antara anggota grup. Ada yang diam-diam merasa lega, terutama beberapa sinden muda yang mungkin juga pernah merasakan gelagat tidak beres dari Pak Slamet. Meski tidak separah pengalamanku, ada yang terkejut, tidak menyangka bahwa Pak Slamet yang selalu tampak ramah dan bersahaja di depan umum bisa melakukan perbuatan sekeji itu. Dan tentu saja ada pula yang berbisik-bisik, mencoba mengorek informasi lebih dalam, atau bahkan menyebarkan spekulasi yang tidak-tidak. Beberapa hari setelah pentas di acara sedekah bumi yang berujung pada pemecatan Pak Slamet, suasana di tempat latihan kami terasa sedikit berbeda. Ruangan yang biasanya riuh rendah dengan candaan dan tawa, kini diselimuti sedikit ketegangan yang samar. Aku bisa merasakan tatapan mata beberapa anggota yang sesekali mencuri pandang ke arahku, seolah ingin memastikan apakah aku benar-benar baik-baik saja, atau justru mencari tahu lebih banyak tentang kejadian malam itu. Mbak Lastri,
Sinden senior yang sudah kuanggap seperti kakak sendiri adalah salah satu orang yang paling memberikan dukungan. Setelah ayah menjelaskan semuanya kepada grup, Mbak Lastri langsung memelukku erat. "Laras, syukurlah kamu berani. Aku tahu, ini pasti berat sekali untukmu," bisiknya, matanya berkaca-kaca. "Kalau saja aku tahu lebih awal, mungkin aku bisa membantumu." "Tidak apa-apa, Mbak," kataku, berusaha tersenyum. "Yang penting sekarang sudah selesai." "Tapi ini tidak benar-benar selesai, Laras," jawab Mbak Lastri, melepaskan pelukannya. "Kamu harus kuat, pasti akan ada gunjingan, omongan tidak enak di luar sana. Orang-orang kan suka sekali memperkeruh suasana." Dan benar saja, apa yang dikatakan Mbak Lastri tidak meleset. Beberapa hari kemudian, saat kami pentas di sebuah acara kenduri desa, aku mulai mendengar bisik-bisik yang tidak menyenangkan. Beberapa ibu-ibu penonton yang kelihatannya mengenal Pak Slamet tampak berkerumun di sudut panggung. Sesekali, mereka melirik ke arahku, lalu berbisik lagi. Aku mencoba mengabaikannya, fokus pada laguku. Tapi telingaku tidak bisa berhenti menangkap potongan-potongan percakapan mereka. "Kasihan ya, Pak Slamet sudah tua begitu, malah dipecat," kata salah seorang ibu. "Iya, gara-gara sinden muda itu, sok kecantikan, jadi banyak ulah," sahut ibu yang lain. "Ah, jangan-jangan cuma pura-pura dilecehkan, biar Pak Slamet keluar dan dia bisa dapat posisi lebih tinggi," timpal ibu ketiga dengan nada sinis. Jantungku terasa ditusuk sembilu. Aku tahu ini pasti akan terjadi. Reputasiku yang selama ini kujaga dengan hati-hati kini dipertaruhkan. Aku merasa panas dingin, ingin sekali membela diri, menjelaskan kebenaran kepada mereka. Tapi aku tahu itu hanya akan memperkeruh suasana. Aku harus menahan diri. Aku menelan ludah, mencoba menguatkan hati. Ini baru permulaan, batinku. Ayahku sendiri setelah kejadian itu menjadi sangat protektif. Setiap kali kami pentas, dia akan memastikan aku tidak sendirian di belakang panggung. Dia juga sering memanggilku untuk sekadar mengobrol, menanyakan perasaanku, memastikan aku tidak terbebani oleh gunjingan orang. "Laras, kamu tidak usah dengarkan omongan orang," kata ayah suatu sore saat kami sedang minum teh di teras rumah. Angin semilir menyentuh wajahku, tapi hatiku masih terasa panas. "Mereka tidak tahu apa-apa. Yang penting kamu tahu kebenarannya, dan ayah percaya padamu." "Tapi, ayah, bagaimana kalau ini merusak nama baik grup kita? Bagaimana kalau penonton jadi berkurang?" tanyaku. Suaraku lirih. Aku khawatir, bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk masa depan Laras Budoyo. Ayah tersenyum tipis. "Nama baik itu dibangun dari kejujuran dan integritas, Nak, bukan dari menutup-nutupi kebusukan. Kalaupun ada sedikit guncangan, itu wajar. Kita harus kuat." Justru dengan kejadian ini, ayah ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa Laras Budoyo tidak mentolerir kejahatan. Kita adalah keluarga yang saling melindungi. Kata-kata ayah sedikit menenangkan hatiku. Ayah memang sosok pemimpin yang bijaksana dan berprinsip. Aku merasa beruntung memilikinya. Tantangan berikutnya adalah mencari pemain kendang baru. Posisi kendang adalah salah satu kunci dalam sebuah grup campur sari. Irama kendang yang dinamis dan bertenaga adalah jantungnya musik kami. Tanpa kendang yang mumpuni, irama grup bisa terasa hambar dan tidak bersemangat. Selama beberapa minggu, kami pentas dengan bantuan pemain kendang cadangan dari grup lain, atau kadang ayahku sendiri yang turun tangan memainkan kendang. Tapi itu tidak ideal. Kami butuh pemain kendang tetap yang bisa menyatu dengan irama dan jiwa Laras Budoyo. Ayahku membuka audisi. Banyak sekali pelamar yang datang dari berbagai usia dan latar belakang. Aku ikut membantu dalam proses audisi, duduk di samping ayah, mendengarkan setiap tabuhan kendang yang dimainkan. Aku tahu, bukan hanya kemampuan memainkan kendang yang penting,
tapi juga etika dan kepribadian. Aku tidak ingin kejadian dengan Pak Slamet terulang lagi. Ada satu pelamar muda bernama Dimas. Usianya sekitar 25 tahun, sedikit lebih tua dariku. Wajahnya ramah dengan senyum yang tulus. Saat dia mulai menabuh kendang, aku langsung terkesima. Iramanya begitu hidup, penuh energi, tapi juga bisa begitu lembut dan mendayu-dayu. Dia punya jiwa seni yang kuat. Ayahku juga tampaknya terkesan. Setelah Dimas selesai bermain, ayah mengajaknya berbicara. "Kamu punya bakat, Nak Dimas," kata ayah. "Sudah berapa lama kamu bermain kendang?" "Sejak kecil, Pak. Kakek saya juga pemain kendang," jawab Dimas. Suaranya sopan. "Saya sangat mencintai musik campur sari. Kamu tahu kan, grup kami baru saja mengalami sedikit masalah?" tanya ayah, mencoba mengetes kejujuran Dimas. Dimas mengangguk. "Saya dengar sedikit, Pak. Tapi saya yakin Pak Handoyo pasti punya alasan kuat untuk setiap keputusannya. Saya hanya ingin fokus pada musik, Pak. Saya ingin bisa berkarya dengan tulus." Mendengar jawabannya, aku merasa sedikit lega. Dia tampak tulus. Ayahku mengangguk-angguk. "Baiklah, Nak Dimas, kami akan segera berdiskusi. Nanti kami kabari hasilnya." Beberapa hari kemudian, ayahku mengumumkan bahwa Dimas diterima sebagai pemain kendang tetap Laras Budoyo. Aku merasa sedikit senang. Setidaknya ada harapan baru untuk grup kami. Dimas mulai bergabung dalam latihan. Dia cepat beradaptasi dan irama kendangnya membawa semangat baru ke dalam grup. Dia sangat profesional, selalu menjaga jarak dengan semua sinden dan berperilaku sopan. Aku merasa aman di dekatnya. Bahkan saat di belakang panggung yang sepi, dia tidak pernah melontarkan candaan genit atau tatapan aneh. Dia hanya fokus pada kendangnya, pada musik. Namun, keberadaan Dimas tidak serta-merta membuat semua masalah hilang. Pak Slamet yang sudah dipecat ternyata tidak diam saja. Dia mulai menyebarkan rumor tidak sedap tentang Laras Budoyo, terutama tentangku. Dia mengatakan bahwa aku adalah sinden genit yang menggoda Pak Slamet. Dan ketika Pak Slamet menolak, aku memfitnahnya. Dia bahkan mengarang cerita bahwa ayahku memecatnya karena aku adalah anak kesayangan yang selalu dibela, tidak peduli seberapa salahnya aku. Gunjingan itu menyebar cepat di kalangan seniman campur sari Tulungagung, bahkan sampai ke telinga para penonton setia kami. Beberapa jadwal pentas kami sempat dibatalkan karena pihak penyelenggara mendengar rumor tersebut dan tidak ingin acaranya tercemar. Aku merasa hancur. Rasanya seperti semua usaha ayah untuk membersihkan nama baik grup dan usahaku untuk berani bersuara malah berbalik menyerang kami. Air mataku sering tumpah di malam hari. Aku tidak menyangka Pak Slamet bisa sekeji itu setelah semua yang terjadi. "Laras, sudah ayah bilang, jangan dengarkan mereka," kata ayah suatu malam saat aku menangis di kamarku. "Ini memang ujian kita." Aku masih Larasati, sinden dari Tulungagung. Suaraku kini tidak hanya membawa melodi indah, tapi juga pesan keberanian dan harapan. Setiap kali kendang ditabuh, setiap kali gamelan berbunyi, aku tahu bahwa aku berada di tempat yang semestinya, di panggung yang aman, bersama orang-orang yang peduli. Masa depan terbentang luas di hadapanku, penuh dengan melodi baru yang akan kunyanyikan dan kisah-kisah indah yang akan kubagikan. Ini adalah kemenangan terbesarku, bukan hanya di panggung, tapi dalam hidupku. Namun, seperti riak air setelah batu besar dilemparkan, kepergian Pak Slamet meninggalkan jejak yang tidak bisa langsung hilang begitu saja. Keputusan ayah untuk memecat Pak Slamet, seorang anggota senior yang sudah puluhan tahun bergabung dengan Laras Budoyo, tentu saja menimbulkan berbagai reaksi di antara anggota grup. Ada yang diam-diam merasa lega, terutama beberapa sinden muda yang mungkin juga pernah merasakan gelagat tidak beres dari Pak Slamet. Meski tidak separah pengalamanku, ada yang terkejut, tidak menyangka bahwa Pak Slamet yang selalu tampak ramah dan bersahaja di depan umum,
bisa melakukan perbuatan sekeji itu. Dan tentu saja, ada pula yang berbisik-bisik, mencoba mengorek informasi lebih dalam, atau bahkan menyebarkan spekulasi yang tidak-tidak. Beberapa hari setelah pentas di acara sedekah bumi yang berujung pada pemecatan Pak Slamet, suasana di tempat latihan kami terasa sedikit berbeda. Ruangan yang biasanya riuh rendah dengan candaan dan tawa, kini diselimuti sedikit ketegangan yang samar. Aku bisa merasakan tatapan mata beberapa anggota yang sesekali mencuri pandang ke arahku, seolah ingin memastikan apakah aku benar-benar baik-baik saja atau justru mencari tahu lebih banyak tentang kejadian malam itu. Mbak Lastri, sinden senior yang sudah kuanggap seperti kakak sendiri, adalah salah satu orang yang paling memberikan dukungan. Setelah ayah menjelaskan semuanya kepada grup, Mbak Lastri langsung memelukku erat. "Laras, syukurlah kamu berani. Aku tahu ini pasti berat sekali untukmu," bisiknya. Matanya berkaca-kaca. "Kalau saja aku tahu lebih awal, mungkin aku bisa membantumu." "Tidak apa-apa, Mbak," kataku, berusaha tersenyum. "Yang penting sekarang sudah selesai." "Tapi ini tidak benar-benar selesai, Laras," jawab Mbak Lastri, melepaskan pelukannya. "Kamu harus kuat. Pasti akan ada gunjingan, omongan tidak enak di luar sana. Orang-orang kan suka sekali memperkeruh suasana." Dan benar saja, apa yang dikatakan Mbak Lastri tidak meleset. Beberapa hari kemudian, saat kami pentas di sebuah acara kenduri desa, aku mulai mendengar bisik-bisik yang tidak menyenangkan. Beberapa ibu-ibu penonton yang kelihatannya mengenal Pak Slamet tampak berkerumun di sudut panggung. Sesekali, mereka melirik ke arahku, lalu berbisik lagi. Aku mencoba mengabaikannya, fokus pada laguku, tapi telingaku tidak bisa berhenti menangkap potongan-potongan percakapan mereka. "Kasihan ya, Pak Slamet sudah tua begitu, malah dipecat," kata salah seorang ibu. "Iya, gara-gara sinden muda itu, sok kecantikan, jadi banyak ulah," sahut ibu yang lain. "Ah, jangan-jangan cuma pura-pura dilecehkan, biar Pak Slamet keluar dan dia bisa dapat posisi lebih tinggi," timpal ibu ketiga dengan nada sinis. Jantungku terasa ditusuk sembilu. Aku tahu ini pasti akan terjadi. Reputasiku yang selama ini kujaga dengan hati-hati kini dipertaruhkan. Aku merasa panas dingin, ingin sekali membela diri, menjelaskan kebenaran kepada mereka. Tapi aku tahu itu hanya akan memperkeruh suasana. Aku harus menahan diri. Aku menelan ludah, mencoba menguatkan hati. Ini baru permulaan. Batinku, ayahku sendiri, setelah kejadian itu, menjadi sangat protektif. Setiap kali kami pentas, dia akan memastikan aku tidak sendirian di belakang panggung. Dia juga sering memanggilku untuk sekadar mengobrol, menanyakan perasaanku, memastikan aku tidak terbebani oleh gunjingan orang. "Laras, kamu tidak usah dengarkan omongan orang," kata ayah suatu sore saat kami sedang minum teh di teras rumah. Angin semilir menyentuh wajahku, tapi hatiku masih terasa panas. "Mereka tidak tahu apa-apa. Yang penting kamu tahu kebenarannya, dan ayah percaya padamu." "Tapi ayah, bagaimana kalau ini merusak nama baik grup kita? Bagaimana kalau penonton jadi berkurang?" tanyaku. Suaraku lirih. "Aku khawatir, bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk masa depan Laras Budoyo." Ayah tersenyum tipis. "Nama baik itu dibangun dari kejujuran dan integritas, nak. Bukan dari menutup-nutupi kebusukan. Kalaupun ada sedikit guncangan, itu wajar. Kita harus kuat." Justru dengan kejadian ini, ayah ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa Laras Budoyo tidak mentolerir kejahatan. Kita adalah keluarga yang saling melindungi. Kata-kata ayah sedikit menenangkan hatiku. Ayah memang sosok pemimpin yang bijaksana dan berprinsip. Aku merasa beruntung memilikinya. Tantangan berikutnya adalah mencari pemain kendang baru. Posisi kendang
adalah salah satu kunci dalam sebuah grup campur sari. Irama kendang yang dinamis dan bertenaga adalah jantungnya musik kami. Tanpa kendang yang mumpuni, irama grup bisa terasa hambar dan tidak bersemangat. Selama beberapa minggu, kami pentas dengan bantuan pemain kendang cadangan dari grup lain, atau kadang ayahku sendiri yang turun tangan memainkan kendang. Tapi itu tidak ideal. Kami butuh pemain kendang tetap yang bisa menyatu dengan irama dan jiwa Laras Budoyo. Ayahku membuka audisi. Banyak sekali pelamar yang datang dari berbagai usia dan latar belakang. Aku ikut membantu dalam proses audisi, duduk di samping ayah, mendengarkan setiap tabuhan kendang yang dimainkan. Aku tahu, bukan hanya kemampuan memainkan kendang yang penting, tapi juga etika dan kepribadian. Aku tidak ingin kejadian dengan Pak Slamet terulang lagi. Ada satu pelamar muda bernama Dimas. Usianya sekitar 25 tahun. Sedikit lebih tua dariku. Wajahnya ramah, dengan senyum yang tulus. Saat dia mulai menabuh kendang, aku langsung terkesima. Iramanya begitu hidup, penuh energi, tapi juga bisa begitu lembut dan mendayu-dayu. Dia punya jiwa seni yang kuat. Ayahku juga tampaknya terkesan. Setelah Dimas selesai bermain, ayah mengajaknya berbicara. "Kamu punya bakat, Nak Dimas," kata ayah. "Sudah berapa lama kamu bermain kendang?" "Sejak kecil, Pak. Kakek saya juga pemain kendang," jawab Dimas. Suaranya sopan. "Saya sangat mencintai musik campur sari. Kamu tahu kan, grup kami baru saja mengalami sedikit masalah?" tanya ayah, mencoba mengetes kejujuran Dimas. Dimas mengangguk. "Saya dengar sedikit, Pak. Tapi saya yakin Pak Handoyo pasti punya alasan kuat untuk setiap keputusannya. Saya hanya ingin fokus pada musik, Pak. Saya ingin bisa berkarya dengan tulus." Mendengar jawabannya, aku merasa sedikit lega. Dia tampak tulus. Ayahku mengangguk-angguk. "Baiklah, Nak Dimas. Kami akan segera berdiskusi. Nanti kami kabari hasilnya." Beberapa hari kemudian, ayahku mengumumkan bahwa Dimas diterima sebagai pemain kendang tetap Laras Budoyo. Aku merasa sedikit senang. Setidaknya ada harapan baru untuk grup kami. Dimas mulai bergabung dalam latihan. Dia cepat beradaptasi, dan irama kendangnya membawa semangat baru ke dalam grup. Dia sangat profesional, selalu menjaga jarak dengan semua sinden, dan berperilaku sopan. Aku merasa aman di dekatnya. Bahkan saat di belakang panggung yang sepi, dia tidak pernah melontarkan candaan genit atau tatapan aneh. Dia hanya fokus pada kendangnya, pada musik. Namun, keberadaan Dimas tidak serta-merta membuat semua masalah hilang. Pak Slamet yang sudah dipecat ternyata tidak diam saja. Dia mulai menyebarkan rumor-rumor tidak sedap tentang Laras Budoyo, terutama tentangku. Dia mengatakan bahwa aku adalah sinden genit yang menggoda Pak Slamet, dan ketika Pak Slamet menolak, aku memfitnahnya. Dia bahkan mengarang cerita bahwa ayahku memecatnya karena aku adalah anak kesayangan yang selalu dibela. Tidak peduli seberapa salahnya aku. Gunjingan itu menyebar cepat di kalangan seniman campur sari Tulungagung, bahkan sampai ke telinga para penonton setia kami. Beberapa jadwal pentas kami sempat dibatalkan karena pihak penyelenggara mendengar rumor tersebut dan tidak ingin acaranya tercemar. Aku merasa hancur. Rasanya seperti semua usaha ayah untuk membersihkan nama baik grup dan usahaku untuk berani bersuara malah berbalik menyerang kami. Air mataku sering tumpah di malam hari. Aku tidak menyangka Pak Slamet bisa sekeji itu. Setelah semua yang terjadi, Laras, sudah ayah bilang, jangan dengarkan mereka, kata ayah suatu malam saat aku menangis di kamarku. Ini memang ujian kita, ujian untuk tetap berdiri tegak di tengah badai fitnah. Ayah tahu ini berat, Nak, tapi kita tidak boleh menyerah. Tapi, ayah, bagaimana kalau kita kehilangan semua kepercayaan? Bagaimana kalau grup ini bubar? Tanyaku. Suaraku parau. Pikiran itu membuatku takut setengah mati. Laras Budoyo bukan hanya grup musik.
Ini adalah keluarga. Ini adalah warisan. Ayah memelukku erat. Tidak akan, Nak. Selama kita punya kejujuran, selama kita punya semangat, Laras Budoyo tidak akan bubar. Kita akan buktikan bahwa kebenaran akan selalu menang. Ayah akan mencari cara, dan ayahku benar-benar mencari cara. Dia mulai menghubungi teman-teman lama di dunia kesenian, para sesepuh yang dihormati, dan bahkan beberapa wartawan media lokal yang pernah meliput acara-acara kami. Ayah ingin menceritakan versinya, versi kebenaran, untuk melawan fitnah yang disebarkan Pak Slamet. Tidak hanya ayah, beberapa anggota senior Laras Budoyo, seperti Mbak Lastri dan Pak Karta pemain gong, juga ikut membantu. Mereka menceritakan pengalaman mereka dengan Pak Slamet, yang memang sering berlaku tidak pantas di belakang panggung. Meskipun tidak pernah sampai sejauh yang kulami, kesaksian mereka menguatkan posisiku. Suatu hari, ayah mendapat kesempatan untuk diwawancarai oleh sebuah stasiun radio lokal yang memang sering meliput kesenian tradisional. Ayah memutuskan untuk menceritakan semuanya di radio, tanpa menyebut namaku secara langsung, tapi menjelaskan bahwa ada sinden muda yang menjadi korban pelecehan dan ancaman dari mantan anggota grup. Ayah juga menegaskan bahwa keputusan pemecatan didasarkan pada bukti video yang kuat. Aku mendengarkan wawancara ayah dari rumah. Jantungku berdebar kencang. Suara ayah terdengar tegas dan penuh wibawa. Dia tidak hanya membela grup kami, tapi juga membela kehormatan semua seniman perempuan. Wawancara ayah di radio itu ternyata membawa dampak yang cukup besar. Berita tentang Laras Budoyo dan insiden kendang itu menjadi perbincangan hangat di Tulungagung. Beberapa orang mulai bertanya-tanya, apakah memang benar Pak Slamet seburuk itu? Apakah sinden muda itu benar-benar korban? Tak lama setelah itu, ayahku menerima telepon dari seorang produser televisi lokal. Mereka tertarik untuk meliput kisah Laras Budoyo dan bagaimana grup kami menghadapi fitnah ini. Ini adalah kesempatan emas. Ayahku berdiskusi dengan seluruh anggota grup. Beberapa anggota khawatir, takut jika kami terlalu terbuka, malah akan memperkeruh suasana. Tapi ayahku meyakinkan mereka, kita harus menunjukkan kebenaran, kawan-kawan. Kalau kita diam saja, fitnah itu akan terus merajalela. Akhirnya, kami sepakat untuk menerima tawaran liputan tersebut. Tim televisi datang ke tempat latihan kami. Mereka mewawancarai ayahku, Mbak Lastri, Pak Karta, dan bahkan aku. Aku memutuskan untuk memberanikan diri. Aku menceritakan pengalamanku dari awal sampai akhir dengan suaraku sendiri. Aku menunjukkan video rekaman yang menjadi bukti. Tentu saja, wajah Pak Slamet disamarkan oleh pihak televisi untuk melindungi privasinya. Tapi ceritaku tetap kuat. Saat aku berbicara di depan kamera, awalnya aku merasa sangat takut. Tanganku gemetar, suaraku sedikit bergetar. Tapi kemudian, aku teringat semua penderitaan yang kulami, semua fitnah yang kuterima, dan semua dukungan dari ayah dan teman-teman. Aku menarik napas dalam-dalam, menatap kamera, dan berbicara dengan jelas dan lantang. Saya adalah Larasati. Saya sinden Laras Budoyo, kataku. Air mata menggenang, tapi tidak tumpah. Saya berani bersuara, karena saya tidak ingin ada lagi perempuan yang mengalami apa yang saya alami. Saya ingin kebenaran terungkap. Saya ingin orang tahu bahwa di balik panggung yang gemerlap, ada juga sisi gelap yang harus kita lawan bersama. Wawancara itu ditayangkan di televisi lokal. Reaksinya luar biasa. Banyak penonton yang memberikan simpati dan dukungan kepada kami. Banyak perempuan yang juga mengaku pernah mengalami pelecehan serupa. Dan mereka mengapresiasi keberanianku. Bahkan, beberapa tokoh masyarakat dan pegiat seni di Tulungagung ikut angkat bicara, mengecam tindakan Pak Slamet dan mendukung Laras Budoyo. Pak Slamet yang tadinya berani menyebarkan fitnah, kini terpojok. Reputasinya hancur. Orang-orang
mulai menjauhinya. Beberapa grup campur sari lain bahkan menyatakan tidak akan lagi mengajaknya bekerja sama. Karma itu benar-benar datang menghampirinya. Perlahan tapi pasti, nama baik Laras Budoyo mulai pulih. Bahkan karena cerita kami yang viral, grup kami justru mendapatkan lebih banyak perhatian dan undangan pentas. Kami diundang ke berbagai acara penting, tidak hanya di Tulungagung, tapi juga di kota-kota tetangga. Penonton kami semakin banyak, dan mereka datang bukan hanya untuk menikmati musik, tapi juga untuk memberikan dukungan moral. Dimas, pemain kendang baru kami, merasa sangat senang dengan perkembangan ini. Dia sangat bangga menjadi bagian dari Laras Budoyo. "Laras, kamu hebat sekali," katanya suatu hari saat kami sedang menunggu giliran pentas. "Berkat keberanianmu, grup kita jadi semakin dikenal dan dihormati." Aku tersenyum. "Ini semua berkat ayah dan kalian semua, Dimas. Aku tidak mungkin bisa melewati ini sendirian." Hubunganku dengan Dimas juga semakin dekat, bukan dalam artian romantis, tapi sebagai rekan kerja yang saling menghargai dan mendukung. Dia selalu bersikap sopan, tapi juga ramah dan perhatian. Dia sering bertanya tentang perasaanku, memastikan aku tidak tertekan. Aku merasa nyaman berada di dekatnya. Suatu malam, kami pentas di sebuah acara festival seni budaya yang sangat bergengsi di Tulungagung. Panggungnya megah dan penontonnya membludak. Saat aku naik panggung, mengenakan kemben batik terbaikku, aku melihat ayahku berdiri di samping panggung, menatapku dengan bangga. Aku juga melihat Mbak Lastri dan Dimas tersenyum ke arahku. Aku mengambil mikrofon, memejamkan mata sesaat, dan mengambil napas dalam-dalam. Aku merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir di dalam diriku. Aku telah melalui banyak hal. Aku telah menghadapi ketakutan, amarah, dan fitnah. Tapi aku tidak menyerah. Aku berdiri tegak. Aku mulai menyanyikan lagu Lingsir Wengi, sebuah lagu klasik yang penuh makna. Suaraku malam itu terasa begitu jernih, begitu menyentuh. Setiap cengkok yang kubawakan adalah ungkapan dari perjalananku, dari sakit hati hingga kekuatan yang kudapatkan. Aku melihat beberapa penonton meneteskan air mata, seolah mereka bisa merasakan setiap emosi yang kubawakan. Ketika lagu berakhir, tepuk tangan riuh membahana. Aku membungkuk hormat. Air mata kebahagiaan mengalir di pipiku. Malam itu, aku merasa seperti terlahir kembali. Tentu saja, jalan ke depan tidak akan selalu mulus. Akan ada tantangan baru. Mungkin ada lagi orang-orang yang mencoba menjatuhkan. Tapi aku tidak lagi takut. Aku tahu bahwa aku punya suara. Aku tahu bahwa aku punya dukungan. Dan yang paling penting, aku tahu bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Beberapa bulan kemudian, Laras Budoyo tidak hanya kembali berjaya, tapi juga menjadi inspirasi bagi banyak grup kesenian lain. Kami sering diundang untuk berbagi cerita tentang bagaimana kami menghadapi masalah dan tetap berdiri tegak. Aku sendiri sering diundang untuk berbicara di acara-acara pemberdayaan perempuan, menceritakan pengalamanku dan mengajak perempuan lain untuk berani bersuara. Aku sadar perjalananku masih panjang. Aku masih harus terus belajar, terus berkembang. Tapi aku yakin, dengan ayah dan keluarga Laras Budoyo di sisiku, aku bisa menghadapi apapun. Aku adalah Larasati, sinden yang tidak hanya menyanyi dengan suara, tapi juga dengan hati dan jiwa yang kuat. Aku adalah bukti bahwa keadilan bisa ditegakkan dan kebahagiaan bisa diraih, meskipun harus melewati badai yang paling dahsyat sekalipun.